di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang yang memiliki panjang 1 mm hingga 1 meter dan memiliki frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Ada 4 pembentukan atau proses pembentukan dari gelombang mikro ini sendiri. Yang pertama yaitu sumber energi. Gelombang mikro memiliki sumber energi seperti sumber energi dari magnetron. Yang kedua, osilasi elektron. Elektron berosilasi dengan medan magnet yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang mikro. Yang ketiga, penghantaran. Penghantaran dari gelombang mikro ini sendiri dipancarkan melalui antena yang berada di ruang-ruang suatu gelombang elektromagnetik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi dengan materi. Interaksi yang dihasilkan antara gelombang mikro, yaitu gelombang yang satu dengan gelombang yang satu yang menghasilkan gelombang mikro akan menghasilkan panas. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang mikro, di mana gelombang ini sendiri menghasilkan panas. Contohnya microwave. Nah, selanjutnya adalah panjang gelombang mikro. Panjang gelombang mikro berkisar antara 1 mm hingga 1 meter. Ini berarti panjang gelombangnya lebih pendek dari gelombang radio atau yang bisa mencapai beberapa kilometer, tetapi lebih panjang dari gelombang inframerah. Karena panjang gelombangnya, gelombang mikro dengan panjang gelombang pendek 1-10 mm sering digunakan untuk komunikasi satelit dan radar. Gelombang mikro dengan panjang lebih panjang 10 cm hingga 1 meter biasanya digunakan untuk aplikasi seperti komunikasi radio dan telemetri. Panjang gelombang ini membuat gelombang mikro sangat serbaguna karena mudah dipantulkan, difokuskan, dan diaborsi oleh berbagai bahan seperti air dalam makanan atau seperti di oven microwave. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sedikit tentang frekuensi gelombang mikro. Sebelumnya, apa itu frekuensi? Nah, frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Gelombang mikro merupakan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi 30 Hz hingga 300 GHz. Ada beberapa jenis gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling besar. Yang pertama adalah sinar gamma. Frekuensinya rentang 1018 Hz sampai 1022 Hz. Di urutan kedua ada sinar X, frekuensinya 3 kali 1013 Hz sampai 5 kali 1019 Hz. Yang ketiga sinar ultraviolet atau UV, frekuensinya 8 kali 1013 sampai 1017 Hz. Yang keempat, cahaya sinar atau sinar tampak, frekuensinya 4 kali 1013 Hz sampai 8 kali 1013. Dan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling kecil adalah gelombang radio frekuensi 5 kali gelombang radio frekuensinya 5 kali 105 sampai 109 Hz. Yang pertama ialah memasak atau memanaskan makanan dengan menggunakan alat microwave dengan bantuan gelombang mikro. Yang kedua, mendeteksi bawah laut menggunakan radar seperti kedalaman, objek-objek yang ada di dalam laut atau sekitar kapal yang sedang berlayar agar tidak terjadinya tubrukan terhadap kapal lain atau benda-benda atau objek lain yang berada di kelautan. Ketiga, gelombang mikro juga membantu kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lain pada radar yang berada pada handphone. Juga membantu untuk mendeteksi ketinggian pesawat, mendeteksi pesawat lain, untuk mencegah tabrakan, dan berkomunikasi dengan frekuensi yang tinggi kepada pengendalian lalu lintas udara.
dampak dari radiasi microwave ini pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu satu, mempengaruhi detak jantung. Radiasi atau gelombang yang dikeluarkan oleh microwave dapat mempengaruhi detak jantung kita seperti meningkat dari yang biasanya, terutama pada wanita, dapat menunda masanya menstruasi. Yang kedua yaitu penggunaan oven microwave pada makanan. Penggunaan oven pada microwave pada makanan ini dapat menimbulkan kanker karena radiasi berlebihan dapat menyebabkan kanker. Terjadi apabila oven tidak tertutup rapat atau tertutup dengan benar saat dioperasikan dan dapat menimbulkan kanker. Yang ketiga yaitu mempengaruhi sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini yaitu bagian tubuh yang sensitif terhadap panas, biasanya rusak oleh radiasi microwave dengan tingkat tertentu. Salah satunya adalah testis. Ini merupakan alasan mengapa radiasi microwave ini dapat mempengaruhi sistem reproduksi pada laki-laki dan dapat menyebabkan kemandulan pada laki-laki. Yang keempat yaitu neurologis. Neurologis ini menggunakan microwave kerap kali mengalami gejala seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih. Efek ini biasanya diakibatkan oleh radiasi gelombang mikro, yang penelitian mengungkapkan bahwa gelombang mikro dapat mengakibatkan orang kehilangan memori dan ADHD. Ini diakibatkan oleh keseringan bermain HP, dapat menimbulkan sakit kepala dan mata lelah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana gelombang microwave dapat bekerja pada suatu alat. Sebelum itu, gelombang microwave dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang, seperti salah satunya dalam bidang food processing, yaitu gelombang microwave dimanfaatkan untuk pembuatan peralatan dapur seperti namanya sendiri microwave. Selain itu, gelombang microwave ini juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Contohnya adalah pada pasien penderita kanker dan tumor, di mana gelombang ini dapat dipancarkan kepada pasien sehingga gelombang ini dapat menghancurkan sel tumor tanpa menghancurkan sel baik yang ada di tubuh pasiennya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana gelombang mikro ini bekerja dalam microwave. Sama seperti namanya, microwave menggunakan gelombang mikro, di mana ini merupakan salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik. Sama seperti halnya warna-warna cahaya yang sering kita lihat. Namun bedanya adalah pada panjang gelombangnya. Gelombang cahaya berada pada 10 pangkat minus 6 meter, sedangkan gelombang microwave berada pada 10 pangkat minus 2 meter. Gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang elektrik dan magnetik yang saling tegak lurus. Pada microwave, gelombang mikro ini berasal dari vakum yang terletak pada bagian belakang si microwave-nya ini. Gelombang microwave ini bisa masuk pada makanan, sehingga mampu menggetarkan air, fat, dan sugar. Molekul-molekul yang saling bergerak ini menciptakan gaya gesek sehingga terjadinya panas dan makanan pun dapat matang. Namun, gelombang mikro ini tidak dapat diserap oleh benda gelas ataupun metal, sehingga tidak jarang bahwa wadah dari makanan yang kita hangatkan dari microwave ini tidak lebih panas dari makanannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menggunakan atau mengurangi penggunaan gelombang mikro ini sendiri. Yang pertama yaitu penggunaan perangkat yang sesuai. Perangkat yang sesuai yang di sini adalah seperti microwave. Jadi microwave yang sesuai yaitu microwave yang memiliki gelombang radio yang khusus untuk memanaskan makanan. Yang kedua, jarak aman. Jarak aman kita terhadap gelombang mikro yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Yang ketiga yaitu penggunaan pelindung. Nah, penggunaan pelindung juga sangat penting jika kita mendekati atau dekat dengan gelombang mikro itu sendiri. Yang keempat adalah pendidikan dan kesadaran. Nah, saat ini kita sedang mempelajari
dampak negatif dari gelombang mikro itu sendiri. Nah, jadi kita harus lebih waspada terhadap gelombang mikro itu sendiri yang dapat membahayakan tubuh kita sendiri. Nah, apabila kita terkena dari gelombang mikro itu sendiri, kita perlu memeriksakannya kepada dokter atau kepada ahli kesehatan tentang bagaimana cara kita supaya sembuh apabila kita terkena gelombang mikro itu sendiri. Nah, yang kedua, penggunaan alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri untuk kita yang terkena atau dekat dengan gelombang mikro sangat penting, yaitu agar melindungi diri kita dari paparan gelombang yang ada. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.